신태용 감독이 이끄는 인도네시아도 사상 처음 월드컵 최종 예선 진출에 쾌거를 이뤘습니다. 박주린 기자가 전해드립니다. Tiba-tiba saja, media asal Korea Selatan menyarankan agar timnas Indonesia melakukan naturalisasi terhadap bintang muda Belanda ini. Hal ini dirasa sebagai bentuk kepedulian terhadap pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang baru saja menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia belum berhenti mencari pemain keturunan khususnya di Eropa jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Kabar timnas Indonesia yang tengah berburu striker untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 bahkan sampai terdengar ke luar negeri, salah satunya Korea Selatan. Media asal Korea Selatan dalam sebuah artikelnya sampai ikut merekomendasikan nama striker grade A asal Belanda yang bisa direkrut Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia, tulisnya. Media asal Korea Selatan Exports News merekomendasikan striker FC Twente, Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC Twente, dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, rilis Exports News. Daan Rots merupakan pemain muda kelahiran Groenlo, Belanda pada 25 Juli 2001. Sejak level junior, ia telah bermain untuk FC Twente dan promosi ke tim senior pada 2021. Sejak memulai debut di tim senior FC Twente, Daan Rots telah mencetak 15 gol dan 16 assist dari 106 penampilan, namun ia lebih banyak beroperasi di sayap kanan. Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia setelah melihat fisik menakjubkan bek bertinggi badan 196 cm tersebut. Sudah 4 bulan lamanya Elkan Bagot tidak memperkuat skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong. Elkan Bagot absen memperkuat timnas Indonesia melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta Piala Asia U23 2024 karena cedera. Ia sejatinya dipanggil memperkuat timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei 2024. Namun karena alasan yang tidak diketahui, Elkan Bagot tidak bergabung. Setelah itu, Shin Tae-yong mengabaikan Elkan Bagot saat timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina di 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal saat itu, Elkan Bagot dalam kondisi bugar. Banyak yang menduga Shin Tae-yong tidak memanggil Elkan Bagot pada Juni 2024 karena kecewa bek Ipswich Town itu tidak gabung skuad timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Guinea U23. Namun, sebagai pelatih profesional, Shin Tae-yong pasti memiliki pertimbangan tersendiri kenapa tidak menyertakan mantan bek Bristol Rovers tersebut. Setelah tidak dipanggil Shin Tae-yong pada Juni 2024, Elkan Bagot tidak bersantai ria. Pada pekan ini, ia kembali bersama sang klub yang baru saja merasakan promosi ke Premier League, Ipswich Town. Dalam foto yang diunggah Elkan Bagot di akun Instagramnya, terlihat fisik bek 22 tahun itu begitu kuat. Kondisi itu disinyalir membuat Shin Tae-yong takjub. Alhasil, Shin Tae-yong berpotensi memanggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI saat ini disebut sedang menjalankan misi operasi senyap untuk menaturalisasi penyerang FC Utrecht oleh Romeni. Hal ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Roni Pengemanan alias Bung Ropan. Diketahui, oleh Romeni memang santer dikabarkan menjadi bidikan timnas Indonesia untuk mempertajam lini serang skuad Garuda. Menurut Bung Robson, operasi senyap untuk memboyong oleh Romeni dilaksanakan secara rahasia dan informasinya tidak boleh bocor sama sekali. Sebab, baru akan dibuka ke publik setelah pemain tersebut datang ke Indonesia untuk menjalani naturalisasi dan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Bung Ropan dalam kanal YouTube-nya.
Sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi silent operation dengan tidak gembar-gembor. Saya sudah coba untuk masuk, tetapi seperti dikunci, kata Bung Ropan. Lebih lanjut, Bung Ropan mengaku berusaha berkomunikasi dengan manajer tim nasional Indonesia soal Ole Romeni, namun ternyata tidak juga diberikan bocoran. Oleh karena itu, dia menangkap ada sebuah operasi rahasia yang sedang dijalankan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, buka-bukaan tentang apa yang terjadi sebelum menekan kontrak baru bersama tim Merah Putih. Dia mengatakan tidak pernah dihubungi untuk melatih timnas Korea Selatan. Seperti diketahui, Shin Tae-yong baru saja menandatangani kontrak baru di timnas Indonesia hingga 2027. Ia baru menekan kontrak pada akhir Juni, hanya beberapa hari sebelum kontrak lamanya di timnas Indonesia habis. Sementara itu, Shin Tae-yong buka suara setelah kontraknya diperpanjang oleh PSSI untuk memimpin timnas Indonesia untuk 3 tahun ke depan. Namun, sebelum tanda tangan kontrak, ada beberapa rumor yang berembus. Satu di antaranya, Shin Tae-yong dikabarkan diminati timnas Korea Selatan. Lalu, apa kata STY soal kabar tersebut? Saya tidak pernah mendapat tawaran dari timnas Korea Selatan, kata Shin Tae-yong. Pernyataan Shin Tae-yong itu terucap kepada wartawan pada acara peresmian sebuah lapangan sepak bola modern yang diberi nama Shin Tae-yong Soccer Park, Sabtu di kota Yongdeok. Jairo Riedewald tercatat memiliki 3 caps bersama timnas Belanda pada level senior. Namun, sesuai dengan aturan FIFA, ada situasi yang memungkinkan Riedewald tetap bisa membela timnas Indonesia. Kabar Riedewald tertarik membela timnas Indonesia mencuat dari mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia mengaku dihubungi kerabat Riedewald dan memberikan beberapa pesan. Pesan pertama, Hassani diberitahu bahwa Riedewald tertarik untuk membela timnas Indonesia. Pesan kedua, sekaligus meluruskan kabar yang selama ini beredar, nenek Riedewald dari Manado, bukan dari Suriname. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Lalu, bagaimana dengan status Riedewald yang pernah membela timnas Belanda? Berdasarkan pada data Transfermarkt dan Soccerway, Riedewald pernah membela timnas Belanda. Bukan hanya pada level usia, ex-pemain Ajax Amsterdam itu pernah bermain untuk Belanda pada level senior. Riedewald punya 3 caps bersama timnas Belanda. Data itu tak bisa dibantah. Namun, ada aturan yang memungkinkan Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pertama, caps yang didapat Riedewald bukan pada laga internasional level A. Laga level A antara lain Piala Eropa, Piala Afrika, Piala Dunia, Piala Asia, hingga Copa America. Kedua, pada 2021, FIFA mengatur bahwa pemain bisa pindah asosiasi jika usianya belum 21 tahun saat membela negara lamanya. Riedewald mendapat caps bersama Belanda pada usia 19 tahun. Jadi, secara teori, Riedewald bisa bermain untuk timnas Indonesia. Pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan, membeber analisisnya ihwal kandidat penyerang yang dinilainya paling pas untuk memperkuat timnas Indonesia. Ropan menilai, di antara banyak nama kandidat yang muncul belakangan ini, Ole Romeni adalah yang paling pas. Romeni merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang saat ini merumput di Belanda. Nenek dari pihak ibunya lahir di Medan, Sumatera Utara. Saat ini, Romeni berstatus sebagai pemain FC Utrecht. Ole Romeni ini, menurut saya, paling pas. Yang terbaik, namun semua kembali ke PSSI untuk melihat. Mungkin saja sudah terjadi kontak-kontak. Apalagi, ia sudah pernah dihubungi PSSI, ujar Ropan. Ropan mengakui ada sejumlah nama lain yang bisa dinaturalisasi. Namun, menurut mantan wartawan olahraga ini, Romeni tetaplah pilihan terbaik di antara nama-nama tersebut. Menurut Ropan, saat ini PSSI bisa jadi sedang melakukan operasi rahasia untuk bisa meminang Romeni. Salah satu indikasinya, semua pihak di PSSI terkesan bungkam ketika ditanyai soal Romeni. Saat ini, sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya merupakan silent operation mereka untuk tidak gembar-gembor, terus bekerja, terus berusaha, dan terus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Tutup Ropan.